Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad, perwakilan dari KM 05. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan sekilas tentang latar belakang dan berdirinya brand kami, yaitu brand Kapti. Baik, PT Bersama Kita Bisa adalah PT yang bergerak di bidang food and beverage yang sudah berdiri kurang lebih 3 tahun, adalah perusahaan yang menaungi brand kami. Dan syukur alhamdulillah pada saat ini kami sudah memiliki 150 cabang outlet yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, dan juga Surabaya. Saat ini kami masih terus melakukan berbagai inovasi untuk memperluas dan memperbanyak cabang kami hingga di seluruh pelosok Indonesia. Latar belakang dari ini adalah ceritanya orang tua kami selalu menyuguhkan tamu yang datang dengan segelas atau secangkir teh hangat. Dan alasan mengapa bahan dasar teh ini dipilih kami adalah karena teh sudah dikenal kaya akan manfaat yang baik untuk dikonsumsi oleh tubuh manusia. Selain itu, nama Kapti sendiri diambil karena selain dari namanya yang mudah diingat dan terkesan familiar, kita juga memfokuskan pada penyajian dari menu ini bahwa teh yang kami sajikan lebih daripada teh biasa. Mengapa demikian? Karena komposisi dari bahan yang kita gunakan merupakan perpaduan dari bahan-bahan alami yang terbilang aman untuk dikonsumsi oleh tubuh kita. Baik, cukup sekian dari presentasi saya terkait dengan latar belakang dan sekilas dari brand kami. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di segmentasi pasarnya. Jadi untuk segmentasi pasarnya sendiri, kami akan mencoba memasarkan produk ini di kalangan menengah dan kalangan atas, hampir di semua kalangan. Jadi target kami bakalan di semua kalangan, dimana kita tahu untuk Kapti sendiri itu harganya sangat terjangkau dan juga merupakan minuman milenial, dimana yang bakal konsumsi itu di semua usia, di antara usia dari balita 5 tahun sampai 70 tahun. Karena kami juga bisa dikontrol untuk sugarnya ya, bisa low sugar and no sugar. Dan juga semua masyarakat bisa mengkonsumsinya karena harganya terjangkau dan juga enak. Tapi ingat, tidak cocok untuk balita atau bayi dari 0 sampai 5 tahun. Takutnya ada sensitif dalam makanan atau juga alergi. Jadi sudah ditargetkan di segmentasi pasar kami itu di semua kalangan dan sudah jelas juga di semua usia kecuali di usia 0 sampai 5 tahun. Oke, Kapti sendiri itu punya satu filosofi di mana kita tahu dari zaman dahulu sampai sekarang teh selalu digandungi sebagai salah satu minuman favorit untuk semua kalangan, kedua setelah kopi. Menurut survei yang saya coba analisa, Kapti merupakan filosofi di mana kita bertemu, kita ngobrol, terciptalah Kapti, filosofi untuk bertemu dengan semua sanak saudara dan juga bersantai ria. Oke, sekarang kita lanjut di konsep pemasarannya. Untuk konsep pemasaran sendiri, kami akan mencoba untuk mengundang influencer baik dari TikTok, Instagram, yang dimana followersnya itu 2 juta followers dengan rating untuk view-nya itu bisa mencapai 1 juta view. Dan kami juga akan mengundang konten kreator untuk coba endorse di YouTube-nya. Begitu pula juga dengan influencer di Instagram dan juga di TikTok. Dengan endorse minuman kami, yang kami harapkan influencer itu bisa menginfluence semua followersnya untuk membeli minuman kami. Selain itu juga kami akan mencoba memasarkan iklan di media massa dan di billboard, dimana kita tahu iklan di TV hampir semua masyarakat bakalan menontonnya. Dan di billboard juga bakalan banyak orang lalu lalang di sepanjang jalan untuk
melihat produk kami. Dan yang terakhir, kami akan mencoba untuk melakukan pemasaran di e-commerce and marketplace, di mana kita tahu selain mengundang influencer dan content creator, media massa dan billboard, kita jangan lupa, sekarang di zaman yang sangat-sangat canggih ini, semua serba online, di mana harus memakai GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Kami akan bekerja sama dengan ketiga besar perusahaan e-commerce tersebut. Oke, kita lanjut di 4P. Konsep yang saya pakai 4P. 4P yaitu Product, Price, Promotion, and Place, di mana produk kami fokus untuk menggunakan packaging yang semenarik mungkin, selucu mungkin, dan se-steril mungkin. Untuk price, kita tahu price kami dibuka dari harga Rp10.000 hingga Rp20.000, di mana harga itu merupakan harga yang terjangkau untuk masyarakat dari kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas. Untuk promosinya seperti saya jelaskan tadi, menggunakan jasa influencer dan content creator, dan juga media massa, billboard, dan juga e-commerce online. Untuk price-nya tersendiri sekarang kami lebih fokus untuk di daerah Jabodetabek dan Pulau Jawa. Untuk sementara di Jabodetabek dan Pulau Jawa tersebut ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemudian kami akan merambah ke kota-kota besar di seluruh Indonesia. Oke, dari saya terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Sabrina Adesia akan menjelaskan tentang terkait visi dan misi kelompok kami. Visi dan misi kelompok kami yaitu ingin memberikan minuman yang dapat dinikmati oleh semua kalangan, baik anak-anak hingga orang tua. Seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan minuman kekinian yang hadir di pasaran saat ini hanya bisa dinikmati oleh anak-anak muda. Banyak minuman yang tidak memperhatikan kandungan yang ada pada minuman tersebut, baik dari kalori, kadar gula, dan lain sebagainya. Bagi mereka yang memiliki penyakit diabetes atau rawan terkena diabetes, orang yang sedang menjalani program diet, ataupun anak-anak mereka biasanya takut untuk mengonsumsi minuman-minuman itu karena takut kadar gula yang tinggi, takut gemuk, ataupun takut sakit tenggorokan karena adanya bahan pengawet atau pemanis buatan dalam minuman. Oleh sebab itu, kami ingin menghadirkan minuman sehat yang aman dikonsumsi oleh siapa saja tanpa takut efek samping dari mengonsumsi minuman kami. Moto kami yaitu Kopi Milik Bersama. Moto ini berasal dari filosofi tentang indahnya menikmati teh bersama keluarga, kerabat, pasangan, rekan kerja, ataupun teman sambil berbincang santai dan berbagi cerita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga teman-teman semua. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya yaitu tentang keunggulan dari produk kami. Di mana keunggulan produk kami yaitu minuman yang kaya rasa dan lembut. Dengan perpaduan teh alami dengan smoothie seperti brown sugar, plus smoothie, pembuatan kokomi, es tea, dan lain-lain. Untuk harga cukup terjangkau, kami sajikan kisaran 10.000 sampai 20.000 dan itu tidak cukup mahal ya dan bisa dinikmati oleh setiap kalangan. Untuk ragam topping kami sajikan juga beraneka macam topping seperti grass jelly, aloe vera, bubble, dan sebagainya. Untuk bahan kami gunakan kualitas tinggi tentunya tanpa bahan pengawet dan bahan-bahan alami yang kami olah sendiri dan pastinya aman untuk kesehatan. Baiklah, untuk slide selanjutnya yaitu contoh varian menu. Contoh varian menu yang kami sajikan pada produk minuman kami diantaranya organic green tea, taro sweet tea, caramel coffee, ada juga rasa buah-buahan dengan campuran buah alami yaitu strawberry milk tea, mango graham milk tea, ada juga lemon tea, natural mint tea. Untuk ukuran kami sajikan ukuran sama untuk berbagai rasa, tetapi untuk harga mungkin kami sajikan berbeda. Mungkin itu slide yang dapat kami sampaikan tentang keunggulan dan varian. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya
Dari saya cukupkan sekian, silakan untuk dilanjutkan. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, baik saya akan melanjutkan untuk presentasi di bagian strategi program promosi. Jadi di mana brand Kepti ini adalah niche market untuk kalangan pecinta tea dan brand ini tetap bisa dinikmati di semua kalangan masyarakat. Terlebih varian tea yang sangat bervariasi, maka dari itu brand ini sangat mudah dikenal oleh kalangan masyarakat dan bagus untuk kesehatan tubuh. Jadi untuk promosi dari si produk tersendiri ini pun kita menciptakan sebuah produk tea di mana bagi pecinta tea ataupun bagi semua masyarakat yang biasa meminum tea ataupun memang untuk kebutuhan sehari-hari untuk kesehatan tubuh, kita buat varian tea tersendiri. Nah, dari strateginya pun dia masuk ke Red Ocean. Kenapa Red Ocean? Karena dari untuk pemasarannya, segi pemasaran produk ini pun sudah banyak ya yang dijual dari varian tea. Tapi varian tea yang kita jual ini berbeda dari produk yang lainnya. Kenapa? Karena mulai dari bahan-bahannya pun kita sangat fresh dan kemudian kita banyak menggunakan bahan-bahan dari seperti contohnya mint, madu, ataupun dari green tea sendiri. Nah, perpaduan rasa itu pun dapat ditemukan di produk kopi kita, di mana harga produk ini pun sangat terjangkau karena konsep market segmen kita adalah semua kalangan masyarakat, dari mulai anak kecil ataupun kemudian remaja, dewasa, bahkan sampai kepada orang tua gitu. Terutama yang kita tekankan kepada generasi milenial yang berpenghasilan rata-rata 2-10 juta per bulannya. Jadi brand Kepti pun memiliki banyak varian rasa di mana masyarakat bisa merasakan tea yang pastinya sangat menggugah selera. Jadi kita membuat produk tea-nya pun ini untuk di masyarakat pun supaya mereka yang suka tea dan ingin merasakan olahan dari itu, olahan tea-nya sendiri pun dia bisa beli di produk kita. Kemudian selanjutnya pemilihan media sosial. Jadi pemilihan media sosial ini pertama saya pilih Instagram. Kenapa kita pilih Instagram? Jadi dia ini media sosial teratas yang kini sudah menjadi salah satu platform paling menjanjikan dalam dunia bisnis. Jadi fitur yang beragam serta kemudahan untuk mengakses informasi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis kita yang kita jalankan dengan cara beriklan. Jadi iklan produk kita pun bisa dalam berbentuk Instagram shopping, kemudian promote post, kemudian shoppable text di Instagram ataupun link di Instagram Stories. Nah, jadi dari untuk brandnya sendiri pun kita bisa share di di Instagram dan bisa dilihat oleh orang-orang terdekat kita maupun influencer ataupun orang-orang dari luar negeri gitu. Dan orang yang bukan di Jakarta pun mereka bisa melihat postingan kita karena mencangkupnya sangat luas di lingkungan di Instagram ini. Jadi di Instagram ini pun kita bisa membangun hubungan yang lebih erat dengan customer, kemudian kesempatan untuk memantau kompetitor. Jadi kita tahu nih pesaing kita, produk-produk yang menjual varian tea ini mereka tuh udah mengembangkan varian rasa apa aja sih. Kemudian dari customer sendiri pun bisa menanyakan soal produk kita pun bisa melalui Instagram gitu. Nah, kemudian ada WhatsApp Business. Jadi WhatsApp Business ini aplikasi yang digunakan oleh masyarakat dan ini sangat membantu untuk calon pembeli berkomunikasi kepada penjual, di mana mereka bisa bertanya-tanya dan ketika ia ingin memesan atau mereka ingin mengetahui produk yang dijual, dan dia bisa tahu dari brand kita sendiri pun seperti apa gitu untuk manfaatnya, khasiatnya, kemudian dari segi variannya itu ada apa aja gitu. Dan untuk targetnya adalah orang terdekat kita. Jadi di mana setelah mereka tahu produk yang kita jual dan kita share di status WhatsApp, mereka bisa lihat dan mereka bisa men-share kembali kepada orang-orang terdekat mereka. Jadi kita bisa branding dan jualan video by to video atau tulisan-tulisan. Jadi kita untuk bisa melalui
seperti contohnya broadcast, kemudian kita juga kayak seperti pesan otomatis kita kirimkan terus, kemudian mereka pun juga bisa tahu tentang diskon-diskon apa yang kita sedang keluarkan atau promo apa sih yang ada di produk kita ini gitu. Maka dari itu jadi tuh WhatsApp bisnis ini pun bisa kita cantumkan di Instagram kita. Nah, biasanya WhatsApp itu pun akan fast respon dibandingkan dari si Instagram. Jadi kenapa kita harus tulis di bio Instagram? Karena supaya orang yang tahu produk kita melalui Instagram bisa langsung move ke WhatsApp bisnis tersendiri gitu. Kemudian ada TikTok. Nah, pasti kalian sudah mengetahui nih salah satu aplikasi TikTok di mana media sosial yang di era sekarang ini yang cukup booming lagi booming sekali dan menghasilkan keuntungan yang menggiurkan. Jadi aplikasi TikTok yang kini sedang ngetrend juga bisa menjadi pilihan kita untuk menjalankan pemasaran secara bagus gitu. Alasannya kenapa sih? Karena pengguna aktif mencapai 500 juta orang. Ya, kita tidak kita tidak kaget ya, karena memang dari segi aplikasi TikTok sendiri pun juga yang menggunakan pun dari kalangan mulai anak kecil hingga orang tua pun sudah bisa menggunakan aplikasi TikTok ini. Bahkan dari luar daerah sehingga dari luar negeri pun banyak yang menggunakan aplikasi TikTok ini. Kemudian fitur yang mudah dioperasikan, kemudian konten yang sering di-share dan banyak digunakan oleh influencer. Nah, kenapa banyak digunakan oleh influencer? Dari selebgram sendiri pun bisa beralih ke TikTok untuk mengendorse barang-barang yang mereka ingin jualkan gitu. Jadi ketika suatu platform sudah digunakan oleh influencer, maka secara otomatis akan banyak fans yang juga mengikuti jejak sang influencer untuk menggunakan. Jadi kita bisa ambil kesempatan ini untuk menyebarluaskan produkmu gitu. Jadi produk yang kita share di TikTok ini pun juga sangat berpengaruh kepada orang-orang di daerah ataupun di luar negeri. Nah, mereka pun yang melihat produk kita di TikTok ini pun bisa langsung move ke Instagram dan kemudian bisa move kembali ke WhatsApp gitu. Jadi kita share untuk konten, untuk cara membuat nya ataupun produk-produk yang kita punya, kemudian macam-macam variannya, apapun itu kita bisa share di TikTok dan itu bisa kita manfaatkan di salah satu platform tersebut. Nah, kita juga bisa gandeng nih influencernya. Kita bisa gandeng influencernya supaya apa? Supaya mereka bisa mendukung dan mempromosikan produk yang kita sedang boomingkan gitu. Nah, jadi dari situ kemudian followersnya melihat dan banyak dari orang-orang pun yang melihat dan mereka pun dari luar daerah juga bisa menikmati produk yang kita akan launchingkan. Seperti itu. Jadi dari saya terima kasih, bisa dilanjutkan kembali. Selamat pagi.